Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan sebagaimana kita ketahui, pendaftaran bakal calon kepala daerah telah dimulai, baik itu gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, begitu juga wali kota dan wakil wali kota. Dan banyak hal kemudian sisi yang perlu kita diskusikan, termasuk kaitannya dengan putusan MK nomor 60. Dan untuk pasal tersebut kami telah mengundang dua narasumber yang akan berdiskusi dan juga berdialog bersama kita. Telah hadir di studio TVRI Jambi akademisi dari Universitas Jambi, Bung Dinda Sufradian Putra. Selamat sore, Bung Dinda. Selamat sore, Bang. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Baik. Kami juga telah mengundang pengamat politik, Bang Dr. Jafar Ahmad, yang juga sebentar lagi akan bergabung bersama kita melalui virtual Zoom meeting. Baik, saya ke Bung Dinda dulu nih sebelum nanti kita sapa Bang Jafar Ahmad. Banyak hal yang kemudian terjadi, bahkan kalau kita berkaca dari Pileg dan Pilpres, beberapa regulasi yang kemudian saya tidak mengatakan last minute ya, artinya ada sebuah perubahan-perubahan yang terjadi dalam dinamika politik maupun hukumnya. Nah, kalau dalam pilkada ini, Bung Dinda memandangnya seperti apa, Bung? Jadi memang dengan adanya judicial review kemarin di Mahkamah Konstitusi, memang merubah dinamika politik khususnya dalam menghadapi pilkada 2024. Iya. Jika kita katakan terlambat, memang ini last minute. Iya. Saya mengatakan itu memang last minute dan memang sangat merubah sekali konstelasi politik di level daerah. Iya. Jadi jika kita analogikan, judicial review itu apakah demi kepentingan DKI atau tidak? Dalam konteks pilkada DKI memang ada manfaatnya. Tapi untuk level daerah ini sangat istilahnya itu memberikan dampak yang mengganggu stabilitas pencalonan beberapa kandidat. Justru Anda mengatakan mengganggu? Iya, mengganggu sebenarnya. Untuk level daerah? Untuk level daerah. Mengapa demikian mengganggu? Karena lobby-lobby yang sebelumnya sudah dilakukan itu kan mental kembali. Terlebih lagi kita lihat kemarin belum lama akhirnya Golkar sudah menentukan pilihannya. Untuk Provinsi Jambi? Untuk Provinsi Jambi. Kemudian hari-hari ini hanya sisa Nasdem. Apakah mungkin Romi melakukan konsolidasi ulang dari nol dengan Nasdem? Tentu semuanya akan mentah kembali. Dan rasanya waktu yang tinggal 24 jam ini tidak mampu menyamakan visi misi. Tentu akhirnya seperti nikah paksa. Yang realistis harusnya sebelum pencalonan, pengusungan pasangan calon kepala daerah, katakanlah gubernur dan wakil gubernur, dialognya antara tokoh calon dengan partai politik itu kan tidak 1 hari atau tidak 24 jam. Harusnya melalui berapa proses. Mungkin penyamaan visi, kemudian penyamaan program, apa nanti kegiatan ataupun program yang akan dijalankan. Kemudian karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi, ini semuanya nanti serba kerja semalam. Jadi sistem kebut semalam. Belum tentu nanti visinya sama, misinya sama. Tapi karena dipaksa oleh keadaan, seperti kawin paksa khawatirnya. Lain halnya jika misal tokoh-tokoh saya sebut saja misalnya Romi. Sekarang kan Romi sudah bingung ini atau belum jelas perahu mana yang akan dia tumpangi. Hanya sekarang yang tersisa hanya Nasdem. Apa mungkin dalam 1 malam ini mereka bisa menuntaskan terkait dengan pencalonan? Kemudian ada juga dari PSI dan PKN. Tentu dialog-dialognya tidak seutuh, sekomprehensif serta seholistik apabila tidak ada perubahan dari putusan Artinya MK Anda ini. mengatakan bahwa putusan MK ini secara politik Hanya menguntungkan DKI sebenarnya untuk memfasilitasi partai-partai besar di DKI, tapi di daerah ini tentu akan mental kembali lobby-lobbynya. Kita lihat nanti di Jambi apakah 24 jam ini sudah dapat kita pastikan bahwa calonnya nanti tunggal atau kotak kosong, atau mungkin saya mengatakan mukjizat. Romi akhirnya diusung oleh Nasdem atau diusung oleh PSI atau PKN. Jadi kita lihat saja besok sampai pukul 00 ya, apakah Romi berhasil didaftarkan oleh partai tersebut. Artinya kita tunggu. Kita tunggu. Baik. Kita sapa Bang Jafar Ahmad. Assalamualaikum Bang Jafar. Sudah terhubung bersama kami Bang Jafar? Halo Bang Jafar, apakah suara kami bisa didengar dengan baik? Halo Bang Jafar? Halo Bang Jafar, apakah sudah terhubung bersama kami audionya? Ya, dengar. Oh, iya. Baik. Ya, oke. Sekarang sudah tersambung, Bang? Sudah, oke ya. Ya, baik. Bang, kalau
menurut Bung Dinda tadi, kalau putusan MK 60 ini ya oke, kalau bicara DKI oke gitu. Tapi di tingkat daerah lain, khususnya Provinsi Jambi, justru tidak memberi, kita tidak bicara manfaat lah, keuntungan secara politik yang signifikan. Kalau Anda sendiri memandangnya gimana, Bang? Ya, pertama begini. Tadi saya udah terbit atau belum? Saya menulis di Jambi Link hari ini. Saya sebenarnya bukan tidak setuju dengan keputusan MK, tapi saya justru sebenarnya nggak setuju sistem politik kita itu dibikin seolah-olah kita ini negara yang paling siap menghadapi turbulensi politik yang luar biasa, manuvernya itu luar biasa kencang gitu. Kita sudah 2 kali kan, pertama Pilpres, tiba-tiba MK memutuskan sesuatu yang kita sama sekali tidak menduganya. Kemudian sekarang Pilkada juga MK memutuskan sesuatu yang sebenarnya kita juga tidak bisa membayangkan, tiba-tiba ada 70% kurang segala macam gitu. Pertama begini, jadi persoalan saya, bukan saya tidak setuju putusan MK-nya, tapi MK memutuskan di situasi yang menurut saya secara politik itu sangat tidak sehat. Berarti artinya bicara timing diputuskannya putusan ini bukan mengenai materinya. Bayangkan beginilah, gini ya, misalnya para ilmuwan politik, konsultan politik, kita kan sudah bicara 2-3 tahun yang lalu dengan skema yang begini gitu, sehingga kita para konsultan misalnya menyarankan harusnya begini harusnya misalnya di Jakarta Anies supaya nggak maju misalnya seperti ini segala macam gitu. Itu kan strategi yang sudah dijalankan jauh-jauh hari. Kan dengan sistem politik yang sudah stabil kira-kira dalam konteks menjelang pilkada. Lalu tiba-tiba ada satu keputusan yang ini persoalan benar ini soal lain ya. Tapi tiba-tiba keputusan yang mengganggu proses yang sudah berjalan panjang itu. Menurut saya secara dari sudut pandang sistem, saya kira di sistem ini mesti diperbaiki lah. Misalnya begini ya. Misalnya tidak boleh ada keputusan yang yang sangat signifikan mengubah konstelasi politik baik nasional maupun daerah, misalnya 1 tahun menjelang pemilu atau menjelang pilkada gitu misalnya. Jadi kita sudah settle dengan keputusan itu. Jadi itu dulu tuh yang mau saya ini. Jadi saya menggariskan itu tuh tulisan saya tadi pagi. Baik. Pertanyaannya kemudian ini berpengaruh apa tidak ya? Ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Seperti di Jambi ya pengaruh. Kalau untuk Jambi sendiri Bang, untuk Jambi? Ya berpengaruh, saya lihat Pak Bupati Tanjung Timur sepertinya tetap maju dengan Pak Sudirman. Manuvernya luar biasa sekali. Balihonya itu di kampung saya saja masih banyak tuh dengan Saniatul Latifah. Tiba-tiba pagi tadi saya melihat beliau dengan Sudirman, saya harus mencari-cari tuh data Pak Sudirman tadi pagi. Rupanya beliau purnawirawan ya. Ya saya terus terang belum mendengar sosok beliau selama ini, mungkin di kalangan lain beliau cukup populer. Tetapi langkah yang diambil Romi itu menurut saya sih paling tidak, walaupun nanti misalnya tidak mudah melawan Haris, tapi bisa menjadi kredit bagi Bang Romi untuk 5 tahun ke depan ya. Kalaupun ini tidak cukup mampu mengkonsolidasi dalam waktu yang sangat cepat. Saya tidak bisa membayangkan tiba-tiba dalam waktu 2 hari memutuskan wakil lalu melakukan konsolidasi sampai nanti November. Ya ajaib ya kalau memang itu bisa dilakukan. Dari sisi pengalaman saya cukup ajaib sebenarnya. Timnya bisa padu gitu ya. Kemudian nanti gerakan-gerakan gerakan-gerakan dukungan itu bisa maksimal, itu memang agak ajaib. Tetapi ya mudah ya, kita akan melihat nih bagaimana angin politik membawa kita ke beberapa bulan ke depan. Gitu. Baik Bang Jafar. Saya ke Bung Dinda lagi nih. Bung Dinda, kita tadi bicara dalam konteks pemilihan gubernur ya di Jambi. Tapi menarik juga nih di pemilihan bupati dan wakil bupati, khususnya wali kota dan wakil wali kota ini. Agak sedikit menarik juga kalau kita bahas kota Jambi misalnya. Golkar yang digadang-gadang akan mengusung kader, kemudian beralih dan ternyata tidak jadi mengusung kader. Apakah ada kaitan juga dengan putusan ini? Kalau saya lihat memang
kasus Golkar yang awalnya kan sepertinya dapat Dan angin sepertinya segar. juga partai-partai lain, kalau tidak salah kalau Ya. di Kota Jambi termasuk beberapa partai kemudian juga beralih dukungan gitu. Ya, kalau di Kota Jambi saya lihat memang tidak terlalu signifikan berpengaruh perubahan Putusan MK. putusan tadi. MK itu. Harusnya dengan perubahan itu kader Golkar seperti Budi harusnya kan bisa diusung. Namun demikian ternyata kan tidak. Berarti masih berpengaruh kuat apa istilahnya itu koalisi partai-partai besar tadi yang terfokus hanya ke 2 atau lebih dari 2 pasangan calon. Harusnya ini bisa dimanfaatkan oleh Golkar. Kita lihat juga Budi cukup potensial, tapi ternyata mungkin ada beberapa aspek seperti sumber daya politik, kemudian waktu, kemudian lagi perlunya sinergitas antara mesin-mesin politik di bawah sehingga memilih untuk tidak mengusung kader sendiri. Namun yang menjadi catatan di level kabupaten ataupun kota justru dinamikanya agak lumayan sehat daripada yang kita saksikan di pemilihan kepala daerah di Gubernur Jambi. Jika memang nanti Romi dan Sudirman itu diusung, harapan kita begitu agar tidak kotak kosong. Namun catatannya saya sepakat seperti yang disampaikan oleh Pak Jafar Ahmad tadi, konsolidasinya, penyamaan visi misinya, kemudian perencanaan programnya hanya otomatis tinggal menjelang November saja. Bisa jadi konsepnya itu tidak matang, jadi hanya semacam melepaskan beban saja. Karena Romi ini sudah dari jauh-jauh hari kan menampilkan dirinya ke publik untuk menantang incumbent, tapi ternyata dia dihadapkan oleh beberapa persoalan. Tapi di sisi lain, saya mengapresiasi Romi, politisi yang memiliki mental fighting, kemudian spirit juang yang bagus, itu saya kira ada di Romi. Walaupun dia nanti tidak bisa terlalu klop, serta konsolidasi tidak terlalu matang, tapi jiwa politis sejati itu memang ada di Romi saya kira. Kredit poinnya di situ. Jika kita bandingkan misal dengan Pasha, kemudian Mas Yuri, Edi Purwanto, C. Endra dan lain sebagainya, saya kira ini saya sepakat seperti yang Pak Jafar Ahmad katakan, 5 tahun ke depan kita lihat Romi ini akan seperti apa. Yang jelas mentalnya dan jiwa spiritnya itu akan kita lihat besok sebelum penutupan pendaftaran bakal calon. Ya. Nah, kalau bicara tadi ada juga yang menarik ini. Kalau Bang Jafar tadi memperistilahkan sebenarnya apa yang kemudian langkah-langkah politik di masa depan. Tadi Anda juga sebenarnya sudah berbicara tentang konstelasi 2029. Ya. Sesuatu yang memang sudah jauh dibangun dari awal. Ya. Dan kemudian karena ada perubahan skema hukum sehingga bisa kalau istilah umumnya itu membuyarkan semua skema itu. Nah, kalau istilah Bang Jafar tadi ya kena perlu politik hukum ke depan begitu. Bagaimana kemudian misalnya tidak ada perubahan aturan secara signifikan menjelang ini. Bagaimana Anda menanggapi itu? Kita harus bertanya dulu ke akal kita, logik kita. Kalau Ridwan Kamil rasanya akan tunggal di Jakarta, apakah mungkin judicial review ini atau MK mengeluarkan putusan itu? Oke. Ya kan? Jika tidak ada dinamika yang mengkhawatirkan di Jakarta, saya yakin putusan itu tidak akan ada. Tapi penting demi demokrasi yang sehat, kita pastikan tidak ada turbulensi seperti yang saya kutip perkataan Pak Jafar Ahmad tadi, tidak ada turbulensi yang last minute seperti ini. Ini kan tidak sehat, ya kan? Semuanya itu harus kita prepare, harus persiapannya itu matang. Tidak bisa untuk ngurus negara ini hanya 2 hari selisihnya ataupun 1 malam, itu kan tidak bisa. Jadi untuk 5 tahun yang akan datang, kekuatan-kekuatan besar ini yang mencoba mengontrol beberapa partai politik besar itu harus dipecah agar demokrasi kita sehat. Ini semua kita katakanlah Big Five partai politik di Indonesia ini seakan-akan mereka sudah satu ikat. Ada kepentingan yang harus diamankan di 2029, ya kan? Kita tidak tahu apakah ini nanti di tengah tahun perjalanan atau pasca nanti Oktober Jokowi sudah tidak ada lagi pengaruhnya secara langsung, secara eksekutif karena beliau kan sudah lengser digantikan oleh Pak Prabowo. Apabila Pak Prabowo nanti bisa independen dia berdiri, hilang dari apa istilahnya pengaruh dari Jokowi. Harapan saya nanti untuk 5 tahun yang akan datang partai politik itu tidak cari aman saja, tidak berkumpul sesama dia, kemudian hanya bergaining kecil-kecilan, bagi-bagi kekuasaan sehingga demokrasi kita di masa-masa yang akan datang itu cukup menarik ya. Anda membaca itu? Membaca itu saya, karena contoh saya kutip kalau saya tidak salah tolong dikoreksi, Perludem itu kan punya
data, hampir 52 calon kepala daerah itu nanti tunggal. Ini kan mengkhawatirkan. Tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun politik sebelumnya kita tidak pernah dihadapkan dengan sedikit-sedikit kota Bahkan head to head pun jarang begitu. Head to head pun jarang, ya kan? Kemudian di Pilpres nanti 2029, saya khawatir nanti cuma ada 2 paksi saja. Nah, harapan ini harusnya sudah mulai diinventarisir oleh anggota legislatif kita 2024-2029 agar nanti demokrasi kita lebih sehat. Jadi yang milih itu masyarakat, bukan partai politik. Sekarang kalau kita ambil kesimpulan, siapa yang milih kepala daerah? Siapa yang milih presiden? Itu partai politik sudah selesai sama mereka duluan di belakang meja itu kan. Udah kita gabung-gabung saja begitu-begitu. Jadi sehingga masyarakat tidak ada pilihan, ya kan? Saya sepakat seperti yang dikatakan. Contoh kasus yang di Jakarta sebenarnya. Elektabilitas itu kan banyak nama, ada Anies, ada Ahok dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak dapat tempat. Ya karena pemilihan itu sudah tuntas di kalangan elit-elit politik di top level atasnya, kemudian mereka yang menyelesaikan pemilihan itu, nanti masyarakat hanya disajikan aja 2 menu, 3 menu, ini tidak sehat. Baik. Sebelum ke Bang Japar nih, lalu kemudian ada counternya begini, Bung Dinda. Tapi kan sebenarnya ada saluran lain, melalui jalur perseorangan. Tapi tidak banyak kemudian yang memanfaatkan itu. Solusinya adalah syarat untuk independen itu dipermudah. Ini jadi syaratnya ini persoalan syaratnya menurut Anda terlalu sulit. Terlalu sulit, harus ada verifikasi pencalonan, verifikasi dukungan dan lain sebagainya kan. Harusnya nanti di aturan yang terbaru mekanisme independen itu harus lebih rasional, tidak sulit sebagai antitesa dari permainan belakang layar oleh partai-partai politik ini. Sehingga nanti calon-calon independen itu berani muncul. Belum lagi jika dihadapkan dengan persoalan biaya politik. Kita dikonfirmasi oleh Pilpres kemarin dan Pileg kemarin, biaya politik tinggi. Yang independen ini gimana mau maju dia? Sudahlah modalnya besar, kemudian partai politik harus berbiaya juga. Bahkan bisa dikatakan bertarung sendiri. Gitu. Yang independen juga harus mengumpulkan dukungan. Kita butuh logistik juga, butuh sumber daya juga, sehingga ruang untuk memunculkan independen itu sebenarnya sudah sangat kecil sekali. Jadi ini hanya memang mainan beberapa partai politik saja. Baik. Kira-kira begitu. Kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan dalam rangka pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Baik, saya ke Bang Japar lagi nih. Bang Japar, tadi berkaitan dengan tadi, di samping kita melihat dinamika putusan Mahkamah Konstitusi, perubahan struktur kepemimpinan di partai politik juga seperti saya tidak mengetahui seperti apa pandangan Anda nanti. Apakah memang juga mempengaruhi arah kebijakan politik partai politik hari ini, Bang Japar? Kalau kita lihat dari dinamika yang terjadi saat ini. Ya, pasti ya. Saya kira sudah membahas beberapa waktu yang lalu di beberapa tulisan saya. Jadi begini, di Indonesia ini agak unik begitu. Saya hampir menyimpulkan partai yang relatif bisa bertahan cukup panjang itu partai yang dimiliki oleh individu atau oleh keluarga tertentu gitu. Jadi semacam monarki dalam partai politik. Jadi agak aneh memang di Indonesia ini. Jadi partai itu dimiliki oleh keluarga tertentu dan sepertinya partai yang kelihatan cukup kuat mengakar dan bertahan itu partai-partai yang dimiliki oleh pribadi atau partai yang dimiliki oleh personal. Kita contohkan ya, misalnya di Indonesia itu ada Gerindra, ada PDI Perjuangan, ada Demokrat. Saya tidak tahu Golkar nanti akan kemana. Tapi partai-partai yang relatif lebih terbuka dan dimiliki oleh publik itu cenderung rapuh. Golkar rapuh. PKB ini kita nggak tahu nih, PKB nanti tanggal 2 sampai 4 September kemungkinan akan ada muktamar tandingan, apakah akan rapuh juga gitu ya. Jadi partai di Indonesia ini kecenderungannya seperti yang saya lihat itu akan lebih mengarah kepada kepemilikan pribadi, kepemilikan tunggal atau kepemilikan keluarga gitu. Dan
cenderung itu sulit digoyang. Misalnya siapa yang bisa menggoyang Demokrat, yang bisa menggoyang PDI Perjuangan, bisa menggoyang apa lagi Nasdem misalnya, Nasdem, ya. dan dia Gerindra gitu kan. Jadi partai-partai itu relatif lebih kuat kelihatannya. Nah, sedangkan partai-partai yang terbuka ini cenderung khawatir. Nah, saya yang jadi khawatir saya itu begini ya, jadi kekhawatiran saya itu justru partai harus dimiliki oleh publik itu mulai berangsur-angsur menjadi milik pribadi. Misalnya kita nggak tahu nih Golkar ini itu akan diarahkan kemana nih pasca lengsernya Erlangga gitu ya, dengan cara yang menurut kita memang agak tidak normal gitu ya. Kemudian nanti apakah PKB akan dibegitukan juga atau PKS juga nanti akan seperti itu. Jadi terkait dengan partai di Indonesia itu gitu saya lihat ini ada anomali nih dari seharusnya partai kan tidak yang dinamakan partai itu kan selalu milik publik yang disokong oleh aspirasi publik supaya mereka bisa menyampaikan aspirasi publik itu ke level yang lebih tinggi untuk membantu mewujudkan aspirasi publik itu gitu. Harusnya kan gitu, tapi kan fakta ini seperti yang disampaikan oleh Bang Linda tadi itu ya masyarakat ya kita ini sebenarnya tidak dalam alam demokrasi, dalam memilih sebenarnya, karena kita sudah disediakan menu yang kita nggak bisa pilih tuh menu-menunya. Itu ditentukan oleh 2-3 orang lah kira-kira begitu. Nah, atau jadi kita menarik tadi Bang, di saat Anda berbicara tentang partai-partai yang mungkin kalau saya mengatakan misalnya memiliki kekuatan eksistensi yang lebih di saat dia dimiliki perorangan, ataukah memang pengaruh karena partai politik dia merupakan suatu wadah politik yang memang banyak aspirasi di sana, kemudian dengan adanya dominasi satu orang dalam sebuah partai politik membuat dia lebih terkontrol, seperti itu Bang? Iya, jadi kalau saya lihat begini, barangkali jangan-jangan ini saya belum melakukan penelitian mendalam, mungkin Bang Dinda datanya ya. Sebenarnya barangkali ini terkait dengan sejarah panjang kita sebagai sebuah bangsa. Kita ini kan sebenarnya bangsa dari terbangun dari kebiasaan monarki, maksudnya itu dari budaya monarki gitu ya, budaya sistem kerajaan begitu. Sehingga relasi antara kuasa dan abdi itu, atau penguasa dan abdi itu, masyarakat warga umum relasinya itu seperti itu, jadi kuasa sama abdi relasinya. Jadi orang lebih cenderung memilih kalau dia tidak menjadi penguasa dia menjadi abdi. Nah, karena itu budayanya seperti itu, maka memiliki tempat lembaga politik yang dimiliki oleh penguasa yang dalam sistem kita itu sangat menghargai simbolisasi gitu. Di masyarakat Eropa misalnya, masyarakat yang relatif lebih rasional misalnya, kekuasaan simbolik itu tidak lagi menjadi penting. Tapi bagi Indonesia itu penting tuh kekuasaan simbolik. Misalnya dia keturunan Nyi Roro Kidul misalnya, atau keturunan kerajaan kemarin tuh Raja Jawa misalnya. Itu bagi Indonesia itu penting. Nah, sehingga kekuatan personal yang kuat itu menjadi penopang bagi kuatnya sistem politik, bukan sistem sistem partai yang dimiliki oleh yang memiliki kuasa simbolik yang besar seperti itu. Nah, itu satu hal yang membuat partai-partai itu relatif sepertinya akan lebih stabil. Kemudian yang kedua, menurut saya publik ini tidak punya kontribusi terhadap tumbuh atau matinya partai politik. Mereka tidak punya kontribusi. Kalau di Amerika misalnya, atau di tempat-tempat di negara-negara maju kan, partai itu didanai oleh publik gitu kan. Misalnya di masyarakat, kampanyenya dibayar dan seterusnya. Jadi itu anomali di Indonesia. Saya nggak tahu apakah sudah ada penelitiannya apa tidak. Bagi saya ini nggak normal gitu. Justru partai yang dimiliki oleh individu itu menjadi sangat kuat gitu ya, bertahan, sedangkan partai dimiliki oleh publik yang lebih terbuka itu kelihatan tinggi gitu lah. Rapuh. Ya, saya bilang Golkar rapuh,
ini nggak tahu nih PKB akan bagaimana. Nanti PKS di kemudian hari akan bagaimana. Ya, baik. Terima kasih Bang Japar. Nanti ada hal yang akan saya gali. Salah satunya berkaitan dengan ini, Bung Dinda. Menarik juga kalau kita lihat, kita bicara Jambi saja. Ya, kita bicara dalam konteks politik Jambi hari ini. Elit-elit partai, terutama kita kerucutkan lagi nih. Ketua-ketua partai di tingkat provinsi lah, kita termasuk di kabupaten kota. Bahkan dari banyak nama yang muncul, itu sedikit sekali kita katakan berasal dari pucuk pimpinan partai politik. Ada apa sebenarnya? Ya karena pengaruh pimpinan partai di pusat itu lebih kuat. Jadi pimpinan partai di level daerah itu hanya labelisasi saja. Kalau digenealogikan oleh Bang Japar tadi, ada dua tipikal partai tadi. Ada partai yang memang ada ketokohan yang sangat kuat dan ada yang milik publik, kalau istilah Bang Japar tadi. Apakah juga berlaku sama? Ya berlaku sama. Saya kira saya sependapat dalam hal ini dengan Pak Japar Ahmad. Jadi walaupun sebenarnya ada figur-figur yang dilabelkan sebagai ketua partai level daerah, katakanlah provinsi atau kabupaten kota, tapi kebijakan besarnya itu tetap ada di pusat. Jadi semua kontrol itu dan kebijakan keputusan penting itu ada di level DPP atau di level pusat. Jadi mereka itu yang di daerah ini hanya melabelkan diri saja sebagai ketua partai di level daerah dan hanya bisa merekomendasikan. Contoh misalnya kasus yang terjadi di Jakarta. Itu PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta atau DKJ, daerah khusus Jakarta, itu kan memang menyokong Anies. Tapi semuanya kembali lagi. Ini adalah hak prerogatif Ibu Megawati. Ya kan, tidak menutup kemungkinan itu terjadi juga di partai-partai lain. Dan ini semakin menguatkan korelasinya antara partai-partai yang dimiliki oleh perseorangan atau kelompok itu pengaruhnya lebih besar sampai ke akar-akar rumput. Partai yang milik publik seperti PAN misalnya, kemudian Golkar, kemudian PKS, PKB. Hari-hari ini kan hanya mencari zona aman saja. Zona aman saja dan tawaran-tawaran yang menguntungkan dalam jangka pendek dan mereka rela mengorbankan ideologinya. Saya katakan juga bahwa partai-partai hari ini itu ideologinya sudah sangat fleksibel sekali. Prinsipnya bisa ditawar. Mereka tidak bisa maju ke publik, kemudian mengedepankan ideologinya, memperjuangkannya, kemudian fight. Sekarang hanya tinggal cari aman saja. Kemudian siapa yang kira-kira nanti akan leading, siapa nanti kira-kira akan berkuasa, kita akan menempel di situ. Tapi ada satu peristiwa yang saya Tapi tentu kira, secara politik ada juga diskursusnya. Secara politik ya tentu sesuatu yang sah-sah saja. memang secara administratif, legal itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Dan bisa jadi elit-elit politik itu kan mengedepankan argumentasi, kan kita tidak menyalahi prosedur. Ya, tidak ada yang dilanggar. Tapi secara hak ataupun secara prinsip demokrasi itu sebenarnya kan sebuah demokrasi yang tidak sehat. Jadi semua itu sudah tuntas di antara 3 sampai 5 orang lobby dealnya. Kemudian nanti masyarakat pilihlah yang sudah kami siapkan. Jadi tidak perlu kami bertarung secara sengit. Nanti apa yang sudah kami kerjakan itu sajalah pilih. Hari-hari ini kan begitu dia. Nah, cuman ada satu angin segar. Jika kemarin ini sebelum RUU tandingan yang dibahas oleh Badan Legislasi, dari 500 sekian anggota DPR RI kan hanya 82 yang datang. Jika partai-partai yang sudah menjadi ikatan yang kuat itu, simpulnya tadi, mampu mengontrol anggota dewannya di Senayan, itu pasti langsung diketok RUU itu. Tapi ternyata kan tidak quorum dia. Nah, jadi saya kira ini angin segar ini. Atau dampak di akhir masa jabatan juga? Ini sepertinya mereka anggota-anggota dewan yang tidak hadir itu khawatir juga nanti konstituennya akan sadar bahwa yang dilakukan ini adalah sebuah pembegalan konstitusi dan lain sebagainya, sehingga kemarin itu tidak jadi. Kalau jadi berarti kan kita ribut lagi nanti kan. Mungkin kemarin kita lihat berita itu Bang Doni ya, jika lebih dari 50+1 itu undang-undang itu sah loh itu. Nah, jadi saya kira itu angin segar. Apalagi kemudian ada undang-undang baru yang kemudian terbit beberapa hari menjelang pendaftaran. Lah ya, lebih repot lagi kerjanya. Mudah-mudahan itu angin segar, berarti secara rasional anggota legislatif di Senayan itu sudah punya jiwa yang bersih lah ya. Ini aku datang enggak ya?
Kalau datang barang ini jadi loh ini. Pasti ketum sudah nelpon atau DPP dan nelpon berangkat semua ke Jakarta. Ini mau ketok Palu. Secara top level kan itu sudah sepakat semua itu. Yang 12 Kim Plus atau Kim Plus itu kan sudah sepakat. Ini harus kita counter ini judicial review di MK. Tinggal besok kita ketok saja paripurna, tapi ternyata di hari H nggak jadi. Mudah-mudahan ini pertanda bagus. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan pada sesi ketiga ini kami seperti biasa mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385, dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 0741666385. Baik, saya ke Bang Japar. Bang Japar, ada kemudian dua hal sebenarnya mengerucut, tapi yang pertama kita mau berbicara ini dulu. Akhirnya kan idealnya kalau ada yang memandang begini, idealnya termasuk keputusan partai pun melibatkan partisipasi publik gitu. Nah, kalaulah akhirnya kan sebenarnya kalau kita lihat munculnya multipartai di Indonesia, salah satunya kan adalah bagaimana partisipasi publik di dalam politik juga dapat terakomodir dengan baik. Nah, kalau sudah dengan kondisi yang Anda bahas tadi, perlukah kita mengevaluasi sistem multipartai kita? Iya, ini pertanyaannya sulit sekali sebenarnya. Seharusnya kan begini ya, secara normal partai ini sebenarnya muncul atau muncul atau lahir dari aspirasi publik atau kehendak publik, sehingga aspirasi publik itu bisa disampaikan oleh partai, yang itu kita sebut dengan konsep ideologi misalnya. Ideologi masyarakat tertentu atau golongan tertentu itu diwakili oleh partai tertentu. Di banyak negara sebenarnya fungsi partai itu kan lebih ke situ sebenarnya. Tapi di Indonesia ini, atau mungkin ada di negara lain juga ya, kita tidak tahu persis, itu tidak begitu. Jadi partai ini adalah, jadi partai di Indonesia itu lahir atas keinginan elit. Bukan secara ideologis seperti itu. Bukan. Kalau di Indonesia itu hampir misalnya begini ya. Mohon maaf lah, coba kita hilangkan beberapa partai besar di Indonesia saat hari ini. Apa yang berubah dengan kebijakan negara kita? Nggak ada. Apa yang berubah? Jadi misalnya kalau di Amerika gitu misalnya, kalau Demokrat itu bubar sebagai sebuah partai, itu ideologi Amerika itu akan berubah drastis. Tapi mohon maaf, misalnya beberapa partai di kita, apalagi partai-partai yang agak ke tengah gitu, kalau tidak ada partainya, ya nggak ada yang berubah, biasa-biasa saja. Jadi partai di kita itu hanya sebagai alat para elit untuk melegitimasi mereka menuju kekuasaan misalnya, baik sebagai kepala negara, kepala daerah, sebagai pejabat publik dan seterusnya. Jadi bukan berasal dari aspirasi publik. Meskipun dari awal-awal mungkin ada yang berasal dari aspirasi publik, tapi sebenarnya dalam proses perjalanannya juga tidak sedang menghimpun aspirasi publik untuk dijadikan sebagai keputusan. Jadi coba kita lihat misalnya undang-undang KPK, misalkan kan sama sekali publik tidak didengar sama sekali, dan itu sebenarnya tidak berpengaruh kepada seluruh partai yang tidak mendengar aspirasi publik. Jadi partai itu nggak peduli amat sebenarnya dengan aspirasi publik itu, karena juga tidak berpengaruh. Misalnya kayak hari ini kita tidak setuju dengan keputusan partai A, tapi itu tidak membuat partai A terhukum terhukum oleh publik gitu. Jadi tidak terjadi, maka tidak penting bagi partai itu untuk terlalu mendengar aspirasi publik dalam konteks ini ya. Dalam konteks. Nah, kalau kita kembali ke tadi Bang, perlukah kemudian kita mengevaluasi sistem multipartai kita? Karena akhirnya akhirnya berbicara tentang koalisi terlalu jauh jadinya. Iya, jadi sebenarnya kan parliamentary threshold yang 4,5% itu upaya untuk filter, meminimalisir lah multipartai itu yang terlalu terbuka. Itu terlalu terbuka juga susah karena kita tidak bisa melihat mana partai yang
yang fokus membantu mengakomodir aspirasi publik, mana yang tidak. Tetapi dengan jumlah yang sekarang ada pun sebenarnya belum terlihat seperti itu. Jadi ya kalau evaluasi tetap harus dilakukan, tapi apakah dengan cara seperti ini itu kita bisa menjadi lebih baik ke depan. Misalnya kalau sekarang yang punya parlemen itu ada 8, kalau nggak salah 8 ya sekarang yang angkanya. Yang masuk ke parlemen itu 8, berarti ada 8 partai yang berada di level pusat. Saya tidak tahu ini cukup apa tidak, tetapi kita bisa melihat apakah itu akan berpengaruh kepada respon mereka terhadap partisipasi atau aspirasi publik. Baik. Kalau itu perlu diulang, dipikirkan ulang. Kalau sampai hari ini itu belum. Jadi baik publik setuju atau tidak setuju, bagi sebagian partai itu tidak penting dan memang tidak berpengaruh. Baik. Sebelum ke Bung Dinda ini, kita kembali ke pilkada, Bang Jabar. Ya. Dengan kondisi begini, bukankah ke depan kita bicara ya kalau hari ini pendaftaran ya besok udah tutup pendaftaran calon gitu. Kita berbicara ke depan dan dalam konteks kajian politik. Dan dengan kondisi kita berkaca dari pilkada serentak 2024. Bukankah dengan kondisi begini maju sebagai calon perseorangan itu jauh lebih menguntungkan? Iya, tidak ada kendala sebenarnya. Kan jadi di Indonesia ini kalau saya lihat ya, di banyak pilkada itu fungsi partai itu kan sebenarnya hanya sebagai sebagai tempat untuk meminta boarding pass begitu ya. Partai. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, cuman ketokohan itu penting. Tetapi tokoh-tokoh yang sudah kuat itu cenderung tidak juga mau melalui jalur independen. Ya, itu jalur perseorangan. Sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya. Sepanjang merasa kuat misalnya, sepanjang merasa populer, saya kira calon independen itu perlu untuk perlu untuk dicoba gitu. Tetapi tidak banyak selama ini yang berhasil melalui jalur independen, karena ada kecenderungan misalnya kalau melalui jalur independen misalnya dianggap calon yang tidak mampu, dianggap calon yang tidak memiliki relasi sosial yang gitu. Tapi ini mungkin penting untuk menjadi data kita terkait dengan pilkada ke depan. Saya melihat beberapa partai, terutama PDI Perjuangan ya, saya melihat ini cukup positif dalam hal memelihara loyalitas kader. Dan kita berharap partai-partai lain begitu upayanya untuk menjaga loyalitas kader. Misalnya saya lihat di Jakarta misalnya mereka nggak peduli tuh menang atau kalah Pramono Anung sama Rano Karno. Itu tetap diusung begitu, karena jaga loyalitas kader. Kita berharap partai itu seperti itu ke depan. Sehingga pilkada itu menjadi pertarungan antar partai, gitu. Pertarungan lagi yang belum pernah kita bahas di sini itu pertarungan para oligark yang yang membangun industri pertahanan kekayaan gitu. Nah, jadi kan dulu kita pernah membahas itu kan yang terjadi kalau partai itu tidak tidak sangat kuat dalam menjaga loyalitas kadernya. Jadi kita berharap nanti orang-orang seperti ketua partai tadi yang dipermasalahkan kok sedikit sekali ketua partai yang maju gitu. Kita berharap ke depan itu ketua partai lah yang maju, misalnya PDI Perjuangan ada Edi Purwanto misalnya, atau di Golkar ada siapa, di Nasdem ada siapa gitu. Baik. Menarik itu. Saya ke Bung Dinda. Diskursus yang sebenarnya diskusi yang tidak cukup dengan waktu yang sedikit sebenarnya bicara ini. Kemudian kalau kita tarik lagi nih, kita kembali lagi ke isu pilkada, bicara ini. Kemudian dengan
ya bisa kita katakan beberapa kebijakan dukungan yang beralih dengan cepat dan kemudian bisa kita katakan tanda kutip menumpuk dukungan di satu tempat. Apakah kemudian membuat soliditas dukungan ini akan bisa berjangka panjang, Bung Ninda? Ini kan berbicara, ini kan bukan hanya kemudian bagaimana bakal calon didaftarkan ke KPU dan kemudian terpilih, tapi berbicara juga bagaimana kemudian ini berpengaruh terhadap pembangunan 5 tahun ke depan. Nah jadi ketika beberapa partai politik yang dominan sudah di dalam satu mangkok yang sama mengusung seorang calon kepala daerah dan menang, lantas apa hal negatifnya? Oke. Hal negatifnya adalah check and balance nanti terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan daerah yang terpilih itu tidak terlaksana dengan baik. Jadi tidak ada counternya nanti ketika memutuskan sesuatu. Itu kan bahaya sekali. Jadi pemerintahnya akan tidak sehat lahirnya. Misalnya ada perda ataupun program-program yang sebenarnya sangat merugikan masyarakat atau beberapa kelompok masyarakat. Tapi karena pemerintah yang terpilih ini diusung oleh partai mayoritas, maka nanti itu tidak akan jadi soal ketika meloloskannya di level parlemen. Itu kekhawatiran yang pertama. Yang kedua, arah pembangunan tadi tidak bisa independen kepala daerahnya itu tentukan. Karena tadi kan pengaruh dari partai A, B, C semua punya kepentingan. Artinya apa? Kekuasaan yang dibagi itu juga banyak cabangnya. Coba kita bayangkan, satu mau ke kanan, satu mau ke kiri, satu warna hijau, satu warna Nah itu kuning. sebenarnya yang ingin saya dalami. Tidak menutup kemungkinan di dalam perjalanan itu akan muncul konflik-konflik seperti itu. Apalagi berbicara ini kekuatan-kekuatan yang bisa kita katakan semua punya kekuatan seimbang begitu. Ya. Dalam posisi partai politik tadi kekuatannya seimbang atau jumlah kursinya seimbang, dan kemudian berkumpul di dalam satu wadah. Maka potensi perpecahan itu pasti ada. Hanya tinggal bagaimana menenangkannya kan. Cara gampangnya adalah udah persentase saja. Misalnya ada 6, 100 bagi 6 kan gitu. Atau 5 misalnya 100 bagi 5, 20%, 20% kan begitu. Jadi jika menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Jafar Ahmad, industri pertahanan keuangan, saya mungkin lebih menggunakan terminologi yang tanda kutip. Kalau dari perspektif ekonomi kita lihat bahwa mesin uang itu adalah bank kan. Jadi dalam perspektif politik bisa jadi mesin uang itu adalah partai politik. Karena ada industri pertahanan keuangan yang harus dijaga. Jadi tidak menutup kemungkinan koalisi yang dilakukan oleh partai-partai top tadi itu orientasinya pada finansial, keuntungan kelompok dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saja tidak berjalan dengan baik. Koalisi tadi itu sehingga terjadi perpecahan, justru akan lebih sehat. Justru kan? Itu harapan Anda? Justru itu akan lebih sehat, ya kan? Misalnya di tengah jalan ada yang tidak setuju walaupun dalam satu ikat koalisi kan gitu. Tentu nanti sebenarnya dalam satu ikatan koalisi tidak harus selamanya setuju dong? Ya tidak harus selamanya setuju, tapi kekhawatiran tidak ada check and balance nanti ketika kebijakan strategis diambil, itu yang harus kita khawatirkan. Karena akan tidak sehat nanti pemerintahannya. Tidak ada counternya, tidak ada oposisi yang dominan. 10 tahun ini pemerintahan secara nasional itu kan sudah bisa kita lihat bahwa legislatif itu sangat lembek sekali dia kontrol terhadap pemerintahan Jokowi. Dan herannya di Jambi misalnya, ya kan, walaupun Golkar pada saat itu yang mengusung C. Endra, kemudian kalah. Kemudian ada PDIP juga, dan tidak sedikit juga dalam tanda kutip kebijakan ataupun program dari gubernur incumbent sekarang ini yang mendapat resistensi dari masyarakat, tapi kok nyari lawannya susah. Di 2024 ini cari lawannya kok susah, ya kan? Itu kan tanda-tanda yang mengkhawatirkan bagi demokrasi Jambi. Harapan saya, walaupun dengan persiapan yang sedikit, mudah-mudahan besok Romi bisa berlayar. Kira-kira begitu. Agar ada dinamika seperti itu. Ya, biar ada dinamika, biar ada counternya. Kalau tidak ada counternya berarti kan kalau misalnya calon tunggal, berarti pemilihannya udah selesai. Siapa yang menyelesaikannya? Semua partai tadi lah. Termasuk terakhir kemarin Golkar. Yang kemudian akan melakukan checks and balance di legislatif seperti itu. Tidak ada check and balance-nya. Oh iya. Bukan maksud saya itu yang harusnya melakukan checks and balance. Harusnya melakukan check and balance, nggak ada. Besok mau seperti apa misalnya batu bara, ya kan? Ya begitulah kata Pak Gubernur, begitulah kata
partai-partai pengusung tadi, tidak ada counternya. Besok apa lagi yang mau dilakukan tentang jalan tol misalnya. Tambah lagi saya punya kajian strategis bahwa Jambi ini adalah center point of Sumatera, demografi dan secara geografis menguntungkan, harusnya bisa dibaca oleh pemerintah yang terpilih nanti 2024 karena ada JTTS, Jalan Tol Trans Sumatera, ini kan menjadi potensi. Nanti mungkin tidak dibuat apa-apa oleh pemerintah selanjutnya. Nah itu pertanyaan-pertanyaan krusial yang berkaitan dengan pembangunan itu harusnya terjawab dengan kondisi politik sekarang. Checks and balance. Check and balance-nya harus berjalan. Baik, saya ke Bang Japar. Kembali ke, ya bisa kita katakan isu mendasar lah belakangan ini. Seperti yang dibahas tadi. Mengenai potensi melawan kotak kosong gitu ya. Gimana Bang? Kalau Anda menanggapinya, dan ini sebenarnya ada juga potensi infonya di beberapa kabupaten, ada juga di kabupaten kota yang berpotensi kotak kosong ini. Iya, saya lihat di Batanghari ya. Iya. Batanghari. Tapi kalau di provinsi mungkin tidak. Tapi fenomena kotak kosong itu sebenarnya kan fenomena dari 20% itu. Ya. Awalnya itu kan dari situ. Kalau misalnya 7,5% ini sudah lama, saya kira itu akan ramai sekali itu. Jadi itu fenomena kotak kosong itu salah satunya dari sisi itu boleh juga misalnya dari tadi itu kesulitan ini para partai untuk keluar dari kerjasama koalisi dengan sekelompok orang atau dengan incumbent misalnya dalam kasus Jambi. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Bang Dinda tadi itu, ini kan partai politik itu industrinya, karena kalau tidak ada partai politik yang membangun industri keuangan partai itu, ya dari mana partai ini bisa bernegosiasi dengan pemerintah gitu misalnya. Maka penting bagi partai itu membangun koalisi dengan orang yang mereka dalam tanda kutip percaya untuk bisa berkoalisi secara terus-menerus. Kan gitu tuh. Jadi misalnya satu sisi dianggap bisa kembali berkuasa misalnya, di sisi lain bisa bekerja sama. Tapi memang risikonya itu tadi seperti oleh Bang Dinda sampaikan, risikonya memang akan terjadi ketiadaan bahkan check and balance antara legislatif dan eksekutif. Ya, jadi karena bagi-bagi itu tuh 100 bagi 5, 100 bagi 6 dan seterusnya gitu. Karena ya itulah fakta ya. Jadi seluruh upaya politik itu sebenarnya dalam upaya untuk mengumpulkan mengumpulkan sumber daya sebenarnya yang diupayakan dalam seluruh koalisi itu sebenarnya dalam upaya mengumpulkan seperti hampir tidak mungkin koalisi itu tanpa membicarakan sumber daya, tanpa membicarakan bagi kue itu hampir tidak mungkin. Itu satu sisi. Kemudian yang kedua terkait dengan check and balance partai itu. Ada sisi lain yang mesti kita lihat. Jadi partai di kita ini karena memang sangat sentralistis gitu ya, apalagi dimiliki oleh pribadi itu, sepanjang kepala daerahnya itu bisa membangun relasi yang baik dengan pimpinan partai di level pusat, itu apapun yang diinginkan oleh partai di level daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, itu menjadi tidak relevan lagi. Karena seperti itu. Jadi misalnya kalau kalau mau menenangkan Ciendra di Jambi, ya tenangkan Bahlil di Jakarta, kira-kira begitu. Kalau mau menenangkan Pak Edi Purwanto di Jambi, ya tenangkan Bu Mega, kira-kira begitulah. Karena partai kita sangat sentralistik, vertikal sekali kan. Kalau kita siapa kan Bambang Pacul loh, mau kita tegak lurus begitu kan. Tergantung kata perintah dan seterusnya. Jadi itulah sistem kepartaian yang ada di Indonesia, sistem politik yang ada di kita, dan memang satu sisi ada baiknya, tapi di sisi lain ada masalah juga terkait dengan aspirasi publik itu, karena kita hampir tidak punya kekuatan. Kita ini dibilang orang banyak itu hampir tidak punya kekuatan. Kita berharap pimpinan-pimpinan kita di partai politik itu bisa berpikir jernih dan berupaya untuk semaksimal mungkin membangun sesuatu yang diinginkan oleh publik. Baik. Kita tahan dulu, Bang Japar.
Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita sampai pada penghujung acara kita pada hari ini. Bang Jafar Ahmad, closing statement Anda hari ini apa Bang? Singkat saja. Ya, ya kita berharaplah ketua-ketua partai ini memperhatikan suara-suara kita sebagai masyarakat gitu ya, meskipun tidak terlalu berpengaruh, tetapi paling tidak sediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan coba untuk diakomodir. Gitu. Saya kira itu saja. Baik, konkret kayak Bang. Bung Ninda. Ya. Pada kesempatan closing statement ini saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat, pemirsa, bahwa kalau kita dengar kata Abraham Lincoln kan, demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bukan dari ketua umum partai, oleh ketua umum partai, untuk ketua umum partai, bukan itu. Jadi masyarakat ataupun konstituen punya senjata utama yang bisa kita gunakan untuk mengeksekusi peristiwa yang terjadi hari ini. Walaupun 5 tahun lagi nanti akan kita lakukan pengadilan itu. Artinya apa? Ayo dari sekarang kita sadar. Apakah peristiwa yang terjadi hari-hari ini sehat untuk demokrasi kita? Jika tidak sehat, nanti akan kita hukum di 2029. Siapa yang kita pilih kemarin itu kita tagih kalau dia datang lagi ke dapilnya. Misal datang lagi ke dapil kita, Anda kemarin kontribusi apa terhadap peristiwa di 2024? Kalau tidak, nggak usah pilih. Jadi saya ingatkan juga kepada para aktor-aktor politik, kemudian secara khusus partai-partai politik, ingat rakyat itu punya instrumen untuk mengadili peristiwa yang hari ini mungkin sedang diupayakan oleh beberapa orang saja untuk menutup awan demokrasi di Indonesia menjadi seperti ini. Baik. Nanti itu akan dimainkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan waktu 5 tahun yang akan datang ini pemilih kita semakin rasional, sudah tidak parokial lagi, partisipasif, melek terhadap isu. Dan mementingkan arah pembangunan di masa yang akan datang. Baik. Terima kasih atas kehadirannya Bung Dinda Sufradian Putra dan Bang Dr. Jafar Ahmad dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog kami berkaitan dengan pendaftaran bakal calon kepala daerah dan kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60. Dan tentunya kita akan jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.